Shalom, saudaraku yang diberkati Tuhan. Kita berjumpa dalam persekutuan ibadah keluarga di hari ini. Kita akan memuliakan Tuhan dengan bersama-sama mengangkat pujian Betapa Hatiku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu yang sungguh sempurna dalam hidup kami. Kami menikmati perjalanan hidup di hari yang baru, dan kami mau terus memuliakan dan mengagungkan Engkau di hidup kami. Dan saat ini kami mau belajar firman-Mu. Kami memohon tuntunan kuasa Tuhan menolong dan menuntun kami, sehingga kami boleh mengerti maksud Tuhan lewat perkataan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman hidup, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita membaca bagian bacaan firman Tuhan dalam bagian bacaan kitab Galatia pasal 2 ayatnya yang ke-19. Firman Tuhan berkata, "Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus." Saudaraku yang diberkati Tuhan, tema renungan kita di hari ini adalah hidup untuk Allah. Dahulu, Rasul Paulus adalah seorang Yahudi yang bernama Saulus. Kemudian ia memperoleh kasih karunia Allah, mendapat penyataan Yesus sendiri yang membuat ia berubah, bertobat, dan dipanggil untuk menjadi pengikut Yesus, dan pada akhirnya punya peran paling penting dalam perkembangan kekristenan. Hari ini kita belajar firman Tuhan yang merupakan ungkapan Rasul Paulus kepada umat Tuhan yang ada di Galatia. Kita melihat dalam bagian bacaan kita ayat 19, "Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus." Di sini, Rasul Paulus memberi penjelasan kepada umat bersama para rasul yang lain bahwa ia telah mati terhadap hukum Taurat. Baginya, hukum Taurat telah berlalu, telah menjadi masa lalu, dan telah digantikan oleh kedatangan Kristus yang benar telah datang, berkarya mendatangkan selamat dalam hidup umat Tuhan. Dan karena itu, ia hendak hidup untuknya. Ia melihat bahwa pembenaran tidak akan datang dari melakukan hukum Taurat itu, sebab tidak seorang pun dapat mematuhinya dengan sempurna. Dan kini, ketika Kristus telah datang menebus kita dan mengorbankan dirinya bagi kita, maka tidak perlu lagi kita melakukan pengorbanan dan pentahiran menurut hukum itu. Sebab semua telah dihapuskan di dalam Kristus, dan waktu itu telah terjadi
ketika Kristus mempersembahkan dirinya sebagai korban di atas kayu salib. Sehingga baginya tidak ada alasan untuk memelihara hal yang dituntut oleh orang-orang Yahudi itu. Ia ingin hidup untuk Allah, menjalin hidup baru yang lebih baik lagi, yang tentunya berkenan kepada Allah dibandingkan dengan mematuhi atau hidup dalam kepatuhan kepada hukum Taurat. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, belajar dari firman Tuhan di hari ini tentunya mau mengarahkan, menuntun kehidupan kita, saya dan saudara-saudara sekalian, untuk mengarahkan hidup ini pada kemuliaannya. Kita boleh ada sampai saat ini, itu bukan karena kuat gagah dan hebatnya kita. Kita ada itu karena kebaikan dan kasih sayangnya yang diberlakukan bagi kita. Maka selayaknya lah kita hidup di dalam Dia dan untuk Dia. Kita melangkah melakukan segala apapun yang Dia kehendaki. Kita terus berupaya, berjuang agar kita tidak terus hidup dalam tuntunan kuasa dosa yang menuntun kita semakin jauh di hadapannya. Tapi sebagaimana kita telah dibaharui dalam karya salibnya, maka kita pun hidup untuk memuliakan dan mengagungkan namanya. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita sekalian. Amin. Mari berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan, untuk penyertaan-Mu bagi kami yang boleh menuntun kami belajar firman-Mu. Kami yakini kami telah dimenangkan oleh-Mu Tuhan dalam karya salib yang boleh dilakukan, dan kami telah dibaharui agar senantiasa kami tidak hidup lagi dalam kuasa dosa, tapi kami hidup di dalam kuasa-Mu. Tolong dan bantulah kami Tuhan, supaya kami mampu hidup dalam tuntunan tangan kuasa-Mu Tuhan, sehingga apa yang kami pikirkan, apa yang kami perkatakan, apa yang kami lakukan, semuanya menyenangkan hati-Mu. Perjalanan kehidupan kami hari ini, besok dan selalu terus kami persembahkan kepadamu, bahkan perjalanan kehidupan keluarga kami, saudara-saudara kami, orang-orang yang membutuhkan tangan kasih-Mu, semuanya juga kami persembahkan kepadamu. Biar kehendak-Mu yang senantiasa selalu jadi atas kehidupan kami dan bukan kehendak kami. Ini kami Tuhan yang berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa doa kami ini. Amin. Demikianlah ibadah kita di pagi hari ini telah selesai. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai dan memberkati kita sekalian. Shalom.